Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, kelas 3 PAE. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang mana untuk memenuhi syarat UTS daripada mata kuliah fikih. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan daripada 7 materi, yang mana materi-materi tersebut berupa: yang pertama ada definisi tentang syariah, fikih dan ushul fiqh, dan juga ada perkembangan fikih dan mazhabnya, ada juga toharoh, sholat, puasa, perawatan jenazah, dan juga zakat. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dari mana materi pertama, yaitu syariah, fikih, dan ushul fiqh. Yang pertama, fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis, yang digali dari dalil-dalil yang rinci ataupun ijtihad. Yang kedua, syariah. Syariah adalah titah Allah terkait tingkah laku manusia dan sering disebut jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, ushul fiqh. Ushul fiqh adalah metodologi untuk memahami dan menghasilkan hukum syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sejarahnya dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW sebagai penerapan hukum Al-Quran dan Sunnah, dan juga berkembang melalui ijtihad sahabat hingga menjadi disiplin ilmu yang sistematis pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Adapun ruang lingkup fikih. Fikih mencangkup 2 bidang utama. Yang pertama, fikih ibadah. Fikih ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah. Contohnya sholat, puasa, dan zakat. Dan yang kedua, fikih muamalah. Fikih muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Contohnya jual beli dan pernikahan. Selain itu, ruang lingkupnya juga mencangkup: yang pertama, fikih jinayah ataupun hukum pidana. Yang kedua, fikih siasah, yaitu politik Islam. Dan yang ketiga, akhlakul hulukiyah, yaitu etika Islam. Adapun tujuan dan manfaat. Yang pertama, membantu umat Islam memahami hukum halal, haram, wajib, dan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjadi pedoman praktis dalam menjaga keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan juga interaksi sosial. Materi kedua, sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Pertama, masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, fikih berkembang langsung dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Rasulullah sendiri menjadi otoritas utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Pria ini membangun kerangka besar, yaitu kerangka dasar fikih dengan hukum yang bersifat sederhana dan relevan dengan konteks masyarakat saat itu. Yang kedua, masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat melanjutkan penyelesaian masalah hukum melalui pemahaman Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ijtihad berkembang untuk menjawab persoalan baru yang tidak tercakup dalam nas, seperti yang dilakukan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, masa mazhab Imam Fikih. Pada masa ini, abad kedua hingga keempat Hijriah,
fikih mengalami perkembangan yang pesat. Muncul 4 mazhab utama. Yang pertama, mazhab Hanafi yang mengutamakan qiyas dan pendapat pribadi. Yang kedua, mazhab Maliki yang menekankan maslahat masyarakat. Dan yang ketiga, mazhab Syafi'i yang mana kombinasi qiyas dan ijtihad yang sistematis. Yang keempat, mazhab Hambali yang mengutamakan hadis dan riwayat sahabat. Yang keempat, masa kontemporer. Dengan kemajuan teknologi sekarang dan perubahan sosial, fikih menghadapi tantangan baru seperti bayi tabung, sistem ekonomi modern, dan lainnya. Metode ijtihad kontemporer menekankan fleksibilitas, maslahat, dan maqasid syariah ataupun tujuan hukum Islam. Materi ketiga tentang toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh berarti bersuci dari hadas dan najis. Dalam Islam, toharoh sangat penting karena merupakan syarat sahnya ibadah seperti sholat. Bersuci dapat dilakukan dengan wudu, mandi wajib, atau tayamum, dan juga serta membersihkan najis dari badan, pakaian, dan tempat. Jenis-jenis air. Yang pertama, air mutlak, air yang suci dan dapat mensucikan. Contohnya air hujan, laut, dan zam-zam. Yang kedua, air mustakmal, air bekas wudu atau mandi, tetap suci dan bisa digunakan. Yang ketiga, air berubah oleh benda suci, masih suci selama sifat air itu dominan. Yang keempat, air bertemu najis, tidak suci jika berubah baunya, rasa, atau warnanya. Yang kelima, air mudhof, air campuran seperti air bunga, suci tapi tidak mensucikan. Urgensi dan tata cara. Yang pertama, tayamum, alternatif bersuci tanpa air menggunakan debu suci. Syaratnya meliputi ketidakadaan air ataupun kondisi darurat seperti sakit. Yang kedua, wudu, membersihkan anggota tubuh tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Terdapat rukun seperti niat, membasuh wajah, dan membasuh anggota badan lainnya. Yang ketiga, mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Contoh, setelah mimpi basah atau haid. Tata caranya mencangkup niat membersihkan tubuh dan meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Hal yang membatalkan wudu dan tayamum. Yang pertama, batal wudu, keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur, hilang akal, tidur, atau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dewasa tanpa penghalang. Yang kedua, batal tayamum, sama dengan batal wudu, serta menemukan air sebelum sholat. Materi keempat, sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang dilakukan 5 waktu sehari semalam, berupa subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 2. Tujuan sebagai tiang agama dan juga bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, macam-macam, yaitu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Itu macam-macam di setiap rakaat sholatnya.
Yang keempat, tata cara umum. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, dan takbiratul ihram. Dan yang kedua, membaca Al-Fatihah. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan hingga salam. Terus sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat tambahan yang tidak wajib, akan tetapi sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan melengkapi kekurangan sholat wajib. Yang kedua, macam-macam, yaitu macam-macam sholat sunnah itu. Yang pertama, rawatib, mengiringi sholat wajib sebelum ataupun sesudah. Yang kedua, sholat tahajud, yaitu dilakukan pada malam hari setelah tidur. Yang ketiga, sholat duha, dilakukan pagi hari. Yang keempat, istikharah, sholat ini memohon petunjuk Allah. Yang kelima, taubat, yaitu sholat taubat untuk memohon ampunan dosa. Sholat gerhana kusyuk ataupun khusyuk yang dilakukan saat gerhana matahari ataupun bulan. Dan sholat tarawih dan witir yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang dilakukan saat hari raya. Materi yang kelima, perawatan jenazah. Yang pertama, pengantar. Kematian adalah takdir setiap makhluk hidup. Islam mewajibkan pengurusan jenazah sebagai fardu kifayah, termasuk memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Jika sebagian umat Islam melaksanakan kewajiban ini, maka yang lain terbebas dari dosa. Kedua, kewajiban terhadap jenazah. Ada 4 kewajiban utama dalam pengurusan jenazah. Yang pertama, memandikan, membersihkan jenazah dari kotoran sesuai tata cara yang benar. Yang kedua, mengkafani, membungkus jenazah dengan kain kafan, 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Yang ketiga, menyolatkan, sholat jenazah dengan 4 takbir untuk memohon ampunan bagi jenazah. Yang terakhir, keempat, menguburkan. Jenazah dikuburkan dengan posisi miring ke arah kiblat dan ditutup dengan tanah. 3. Tata cara perawatan jenazah. Yang pertama, memandikan. Dilakukan dengan niat menggunakan air bersih dan mendahulukan bagian kanan tubuh. Jenazah dimandikan sesuai prosedur, termasuk membersihkan lubang-lubang tubuh dan merapikan rambut. Mengkafani. Jenazah dibalut kain kafan dengan wewangian. Lubang-lubang tubuh ditutup kapas dan bagian tubuh diikat dengan tali. Menyolatkan, diawali dengan niat, diikuti pembacaan Al-Fatihah, salawat, doa untuk jenazah, dan salam. Menguburkan, jenazah diletakkan di liang lahat, tali pengikat dilepas, dan tanah ditimbun hingga rata. Doa dan permohonan ampun dibacakan. Yang keempat, talqin mayit. Talqin adalah sunnah yang dilakukan setelah penguburan. Talqin mengajarkan kembali kalimat tauhid kepada jenazah untuk mengingatkan keyakinannya. Hal ini mencangkup pengucapan 2 kalimat syahadat dan doa-doa terkait persiapan menghadapi pertanyaan malaikat. Materi yang keenam tentang puasa fardu dan puasa sunnah. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan yang membatalkan puasa, mulai fajar hingga mataharinya terbenam. Dan disertai niat. Tujuan utamanya juga adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan manfaat spiritual, sosial, dan kesehatan. Yang kedua, syarat sunnah
dan fardu puasa. Syarat wajib: beragama Islam, balik, berakal, sehat, mampu berpuasa, suci dari haid atau nifas, dan mukim. Sunnah puasa: melambatkan sahur, berbuka tepat waktu, memperbanyak ibadah, menjauhi perkara yang sia-sia, dan bersedekah. Rukun puasa: niat serta menahan diri dari hawa nafsu, makanan, dan minuman. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan puasa: makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri, haid atau nifas, murtad, ataupun kehilangan akal. Keempat, hukum puasa: bagi orang tertentu, orang tua diberi keringanan jika sakit kronis dengan fidyah. Wanita hamil atau menyusui ini diperbolehkan tidak berpuasa dengan mengganti fidyah ataupun qada. Musafir diperbolehkan tidak berpuasa jika berpergian jauh dengan qada. Kelima, jenis-jenis puasa. Pertama, puasa wajib. Adapun juga puasa Ramadan, nazar qada, dan kafarat. Puasa sunnah yaitu puasa Senin Kamis, Arafah, Asyura. Asyura itu puasa 6 hari. Adapun puasa Syawal, Ayamul Bid yaitu hari putih, Tarawiyah, dan puasa Nabi Daud. Keenam, hikmah puasa: meningkatkan spiritualitas, empati, kesehatan, serta mempererat hubungan sosial dan keimanan kepada Allah. Materi ketujuh, zakat. Yang pertama, definisi zakat, yang berarti membersihkan, tumbuh, dan berkah. Dalam fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan kepada penerima zakat. Yang kedua, jenis zakat. Adapun jenis zakat yaitu zakat fitrah, wajib bagi setiap muslim sebelum Idul Fitri, yaitu menzakatkan berupa makanan pokok setara 22,5 kg ataupun uang. Zakat mal, zakat atas harta seperti emas, perak, hasil pertanian, peternakan, dan perdagangan. Kadar umumnya 2,5%. Zakat pertanian, nisab 653 kg dengan kadar 5%. Dengan irigasi ataupun 10% tanpa irigasi. Zakat peternakan dikenakan pada hewan seperti unta, sapi, kambing sesuai ketentuan. Ketiga, kadar pembayaran. Nisab zakat mal setara 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%. Zakat fitrah dapat berupa bahan makanan ataupun uang. Keempat, pihak yang berhak menerima zakat. Pihak yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab yaitu budak, gharimin yaitu orang terlilit utang, fisabilillah yaitu untuk orang yang perjuangan di jalan Allah, dan ibnu sabil yaitu musafir. Mungkin sekian dari ringkasan saya dalam video pembelajaran ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya juga mohon ampun. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.